Halo, Bapak Hamid Abidin. Halo. Ya, kamu sudah bisa mendengar dengan jelas, Bapak. Sudah siap dengan materinya, Bapak? Ya, oke. Oke. Waktu dan Oke, tempat. selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada PKMK UGM, Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM, Fakultas Kedokteran, Keperawatan dan Ilmu Kesehatan UGM yang sudah menginisiasi Forum Nasional Kesehatan untuk pertama kalinya. Ini inisiatif yang menurut saya cukup baik karena dengan forum ini berbagai isu kesehatan terkait dengan filantropi kemudian bisa diangkat. Saya diminta untuk memberikan tanggapan khususnya terkait hasil-hasil dari forum nasional yang nantinya bisa menjadi rujukan atau dasar bagi kita untuk mengembangkan klaster filantropi kesehatan. Karena klaster ini sebenarnya sudah kita inisiasi bersama dengan teman-teman di UGM, dan kita berharap ke depan akan lebih konkret lagi, akan lebih tajam lagi. Seperti kita tahu bahwa di filantropi ada beragam lembaga filantropi, mulai dari jenisnya beragam, programnya beragam, dan lain-lain. Kalau kita lihat dari logo-logo atau anggota-anggota filantropi Indonesia ini saja sudah cukup beragam gitu. Nah, mereka ini sudah berinteraksi hampir 10 tahun di filantropi Indonesia, ikut dalam berbagai program, mulai di Filantropi Learning Forum, Filantropi Skillshare, Filantropi Festival, Filantropi Sharing Session, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat keragaman mereka ada yang kalau dari jenisnya ada yayasan keluarga, ada yayasan perusahaan, media massa, yayasan berbasis keagamaan, yayasan independen, crowdfunding, dan universitas atau pusat studi. Jadi di kita ada berbagai jenis yayasan atau lembaga filantropi yang masing-masing punya minat dan kebutuhan yang spesifik. Nah, ini yang kemudian mendorong pentingnya dikembangkan klaster. Pada saat-saat awal kita mengembangkan program secara umum dulu beberapa tahun-tahun awal. Nah, mereka ini kemudian berkumpul, bersinergi bersama-sama. Nah, selain itu kalau dilihat dari fungsinya, di antara mereka ada yang berfungsi sebagai grant making atau giving end atau donatur, ada juga yang menjadi perantara, ada juga yang menjadi pelaksana. Dan sekali lagi dengan fungsi yang berbeda, tentu kebutuhan mereka juga berbeda, minat mereka juga berbeda. Nah, karena itulah kemudian memunculkan kebutuhan untuk lebih intens bertemu atau berdiskusi untuk minat-minat tertentu, untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kalau kita lihat dari programnya juga sama, jadi di filantropi ada yang bergerak di kesehatan, pendidikan, lingkungan, seni budaya, keagamaan, pemberdayaan ekonomi, dan lain-lain. Dan secara umum ada dua kategori besar. Ada yang disebut dengan single program atau isu. Jadi lembaga-lembaga filantropi yang hanya menekuni satu isu. Misalnya saya ambil contoh Yayasan Kehati itu fokus pada isu lingkungan, khususnya biodiversity, keragaman, keanekaragaman hayati. Kemudian kalau kita lihat Tanoto Foundation sekarang fokus pada pendidikan. Kemudian ada yayasan Habitat for Humanity yang fokus pada isu-isu pemukiman dan perkotaan. Tapi ada juga lembaga-lembaga filantropi yang multi program, multi isu. Misalnya Dompet Duafa itu beragam, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Kemudian kalau di Unilever Foundation itu juga beragam, Coca-Cola juga beragam. Jadi ada dilihat dari programnya, ada yang sifatnya single, tapi ada juga yang multi program atau multi isu. Nah, ini juga kemudian memunculkan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Untuk yang multi program, mereka juga berharap bisa fokus mendiskusikan pada program-program khusus, misalnya
teman-teman di Basnas atau Dompet Wafa itu mereka ingin agar pada saat meskipun mereka istilahnya supermarket di situ, beragam program ada, tapi mereka ingin fokus pada bidang-bidang tertentu, baik dalam segi sharing data, kemudian capacity building, mereka ingin menajamkan program-programnya. Nah, karena itulah kemudian ada urgensi pengembangan klaster filantropi, di mana di situ ada kebutuhan untuk menangani isu atau masalah spesifik, misalnya masalah pangan, masalah kesehatan, masalah pendidikan, sehingga kemudian muncul kebutuhan informasinya, karena mereka berharap ada informasi yang spesifik juga. Informasi berkaitan dengan filantropi kesehatan, filantropi pangan dan gizi, dan lain-lain. Nah, filantropi Indonesia sendiri pada saat awal kita kembangkan riset-riset yang sifatnya umum atau dasar. Misalnya riset kita tentang filantropi secara umum, tentang pola perilaku masyarakat menyumbang, tentang jenis-jenis filantropi, ada filantropi keluarga, filantropi perusahaan. Tapi kemudian belakangan kita ingin lebih spesifik lagi, karena tadi ada kebutuhan data dan informasi yang lebih spesifik. Maka kemudian ada riset terkait dengan filantropi seni budaya, yang spesifik bagaimana melihat potensi dan tantangan untuk filantropi di seni budaya, filantropi pangan dan gizi, filantropi pendidikan, dan lain-lain. Kemudian juga ada kebutuhan untuk bertemu dan berdiskusi dengan organisasi dengan fokus program yang sama. Mereka berharap tidak berkumpul terlalu banyak besar dengan beragam isu, tapi mereka juga ingin berkumpul dengan organisasi-organisasi yang fokus pada isu yang sama. Mereka ingin yang minat atau fokus ke pendidikan, ingin berkumpul dengan yang pendidikan, yang kesehatan ingin kumpul dengan yang kesehatan, dan lain-lain. Juga ada kebutuhan peningkatan kapasitas untuk isu dan program-program tertentu. Jadi misalnya teman-teman di pangan dan gizi, mereka ingin bagaimana mengembangkan program yang fokus pada stunting misalnya. Itu kebutuhan-kebutuhan yang kemudian muncul. Yang lain juga ada kebutuhan untuk kolaborasi dengan organisasi yang fokus yang sama, karena mereka sadar bahwa satu program tidak bisa diatasi sendirian. Mereka harus berkolaborasi, bersinergi dengan pihak lain sehingga bisa saling melengkapi, bisa saling mempertajam, bisa sharing informasi, dan lain-lain. Nah, yang lain juga ada kebutuhan terkait integrasi program dengan SDG. Itu kenapa semua klaster yang muncul kemudian kita arahkan ke goal-goal tertentu. Misalnya filantropi pendidikan itu terkait dengan goal atau target pendidikan di SDG. Teman-teman yang di pemukiman perkotaan itu goal terkait sustainable city, pemukiman dan perkotaan yang berkelanjutan, dan lain-lain. Nah, saat ini di filantropi sudah ada 1, 2, 3, 4, ya ada sekitar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 klaster yang sudah muncul. Jadi yang sudah ada itu klaster lingkungan hidup dan konservasi, ini dikoordinatori oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau TNC. Mereka mengembangkan program-program yang terkait lingkungan hidup dan konservasi. Dan biasanya masing-masing klaster ini punya satu isu khusus yang mereka sepakati untuk digarap dalam setahun atau 2 tahun klaster tersebut. Misalnya klaster lingkungan hidup dan konservasi mereka fokus pada sampah, khususnya sampah plastik. Jadi mereka selama 2 tahun ini mereka berdiskusi, sharing informasi, capacity building terkait persoalan sampah, khususnya sampah plastik. Kemudian klaster ketahanan pangan dan gizi ini dikoordinatori oleh JAPA, tapi sekarang ada berubah. Kemarin kita ada perubahan koordinator, kalau nggak salah Dompet Wafa yang nanti akan mengkoordinatori klaster ini. Dan sama, klaster ini juga fokus pada satu isu tertentu, yaitu soal stunting. Jadi selama 2 tahun mereka fokus pada kajian, kemudian capacity building maupun kolaborasinya, fokus pada isu stunting. Kemudian klaster pendidikan itu dikoordinatori oleh Tanoto Foundation, klaster kesenian dan kebudayaan, koalisi seni, klaster zakat on SDG ini fokus lebih khusus pada lembaga-lembaga zakat dan memang diarahkan untuk
mendukung terintegrasi dan selaras atau mendukung program SDG. Ini dikoordinatori oleh Basnas. Kemudian ada klaster pemukiman dan perkotaan, itu Habitat dikoordinatori oleh Habitat for Humanity, dan sekarang kita sedang mempersiapkan klaster kesehatan. Nah, di masing-masing klaster biasanya juga ada mitra pemerintah. Jadi misalnya klaster seni budaya itu mereka selain melibatkan lembaga-lembaga filantropi dan perusahaan, kemudian LSM juga mereka secara spesifik menjalin kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga Dirjen Kebudayaan, karena ini fokusnya memang kebudayaan. Klaster yang lain juga sama, klaster misalnya di ketahanan pangan dan gizi itu juga dengan pertanian dan kesehatan. Nah, bagaimana kita mengembangkan klaster? Biasanya klaster muncul karena ada usulan inisiatif dari anggota atau mitra. Dari situ kemudian filantropi melakukan need assessment atau identifikasi terkait kebutuhan atau usulan pengembangan itu, apakah memang layak dikembangkan klaster khusus, seberapa besar kebutuhannya, dan lain-lain. Kalau ini dianggap oke, kemudian kita melakukan sosialisasi inisiatif ini ke anggota dan mitra, sekaligus juga rekrutmen siapa saja yang mau terlibat di klaster ini. Nah, kemudian dari situ akan ada pertemuan awal sekaligus pengumuman pembentukan klaster dan koordinatornya. Jadi dari situ mereka tahu siapa yang akan jadi koordinator dan bagaimana tahapan-tahapan pertemuan selanjutnya. Setelah itu kemudian biasanya akan ada penyusunan program, karena program klaster biasanya berasal dari usulan dari anggota-anggota klaster berdasarkan asesmen kebutuhan mereka atau persoalan mereka, dan juga masing-masing klaster biasanya punya ada yang disebut dengan CAPTA atau kode semacam do and done atau semacam aturan main lah yang cukup singkat, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, bagaimana mekanisme pertemuannya, bagaimana mekanisme pendanaan dan lain-lain. Nah, setelah itu pelaksanaan program klaster. Nah, siapa saja anggota klaster? Secara umum, klaster-klaster yang ada itu anggotanya adalah lembaga filantropi, baik itu anggota maupun mitra filantropi Indonesia. Dari LSM juga ada, dari universitas dan pusat studi juga ada, kemudian dari perusahaan dan pemerintah. Ini biasanya kombinasi dari 5 organisasi ini. Nah, terakhir saya ingin share mengenai kegiatan klaster yang sudah dijalankan. Jadi 7 klaster yang sudah ada ini, 6 klaster yang sudah eksis itu sudah melakukan beberapa kegiatan yang biasanya mereka lakukan. Salah satunya riset terkait klaster. Jadi mereka biasanya butuh data, kemudian bersama-sama melakukan riset terkait kebutuhan klaster tersebut. Yang juga dilakukan adalah peningkatan kapasitas, jadi ada workshop, ada pelatihan, dan lain-lain terkait kebutuhan dan minat dari klaster ini. Kemudian ada learning tour, ini juga kolaborasi. Jadi ini mereka tahu bahwa seperti yang ada di SDG, program sebisa mungkin harus integratif, dilakukan secara bersama-sama dengan multi perspektif, dengan multi pendekatan. Sehingga mereka biasanya melakukan kolaborasi. Nah, yang tidak kalah pentingnya, ini juga mungkin fungsi utama dari klaster adalah advokasi. Kita sadar kebijakan itu tidak bisa diadvokasi kalau cuma sendirian. Nah, karena itulah klaster biasanya kemudian mengidentifikasi kebijakan apa saja yang dinilai mendukung dan menghambat. Nah, kemudian mereka melakukan advokasi bersama-sama. Misalnya, saya ambil contoh klaster pendidikan, terakhir mereka melakukan advokasi terhadap kebijakan super tax deduction yang sebenarnya diberikan oleh pemerintah kita untuk program riset and development dan program vokasi. Nah, ini dilakukan dalam rangka apakah memastikan filantropi juga bisa mendapatkan insentif tersebut. Jadi itu beberapa kegiatan yang dilakukan oleh klaster, dan kita berharap tindak lanjut dari forum ini nantinya bisa mengerucut pada pembentukan klaster. Karena sekali lagi kesehatan ada banyak peminat di situ dan ada banyak PR juga, termasuk
PR terkait advokasi kebijakan insentif pajak yang sampai sekarang juga masih belum ada di filantropi kesehatan. Saya kira demikian, Prof. Laksono. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dalam pengembangan klaster nanti. Saya serahkan kembali ke moderator.